صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التألم والتعليم وتذكر والتذكير وانتفع والانتفاء والإفادة والانتفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa lagi. Kita masuk sesi keempat mengenai penjelasan keterangan hadis qudsi yang berkaitan dengan sangka baik pada Allah. Terakhir kita sebut wasa'atun taqra'ul Qur'an tajidu annallaha yuhibbu asnafa minal khalq, bahwa 1 jam kamu membaca Al-Quran, kamu akan dapatkan Allah mencintai dari makhluk-makhluk yang melakukan baca Quran tadi, dari antara salah satu perbuatan baik dari makhluk yang Allah cintai, yaitu baca Quran. Qad atau bima yuhibbullah minal af'al wasuluk wal fil hayah. Kemudian mereka datang hamba-hamba itu dengan apa-apa yuhibbuhullahu, Allah mencintai dari perbuatan-perbuatan dan jalan-jalan dalam kehidupan seorang mukmin, seorang hamba yang taat kepada Allah, yaitu kita mengambil cintanya Allah. Salah satu perbuatan baca Quran, bersedekah dan lain-lain. Di antara Quran yang menyebutkan kaitan dengan kebaikan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, kalau Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini perintah, dan berbuat baiklah kalian. Berbuat baik, banyak perbuatan baik yang sudah diajarkan oleh syariat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di ayat yang lain Allah mengatakan juga di surat Al-Baqarah ayat 222, kalau Allah Ta'ala innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Yaitu Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat dia memperbaiki dirinya, membersihkan diri dari dosa-dosa yang lama, melupakan, meninggalkan. Itu Allah sangat cinta kepada orang seperti itu. Itu adalah yang mengundang cintanya Allah Ta'ala, yang disebut Allah, hamba-hamba ini mendekati Allah. Maka Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, artinya membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang lama, kembali kepada perbuatan yang baik. Ayat yang lain Allah katakan perbuatan baik yang lain, Allah mengatakan dalam satu surat Al-Imran ayat 76, kalau Allah Ta'ala fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Di antara definisi takwa disebut surah Al-Baqarah, kalau enggak di surat Al-Baqarah itu Allah sebut hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada Allah dengan gaib, yaitu Allah, yu'minul ghaib wa yuqimunas shalah, kemudian dia mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, wa ma razaqnahum yunfikun, memberikan infak rezeki yang dia berikan kepada Allah, rezeki kepadanya. Itu ciri-ciri orang beriman. Wa razaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu adalah ciri orang bertakwa, yaitu dan disebutkan Al-Baqarah, tidak ragu percaya kepada yang gaib, yaitu Allah, beriman, yaitu rukun iman ya. Artinya ini rukun iman. Di antaranya adalah mendirikan sholat, termasuk rukun Islam mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Quran, Zabur, Taurat dan Injil, kemudian beriman kepada hari kiamat. Itu disebut orang muttaqin salah satunya ya. Masih banyak yang menyebutkan ciri-ciri al-muttaqin. Artinya perbuatan yang menuju kepada Allah, itulah orang yang mau mengerem, artinya meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah, itu disebut al-muttaqin.
Kemudian Allah mengatakan di ayat yang lain perbuatan baik, di antaranya adalah di surat Al-Imran ayat 146. Kalau Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ini ada 3 bab ya. Sabar itu ada sabar dalam taat kepada Allah, artinya dalam beribadah kita sabar, itu kategori sabar yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, jadi kita mengerem, menahan hawa nafsu dari perbuatan maksiat, itu juga dikatakan sabar, perlu kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Itu nanti ada rincian sendiri, untuk bab sabar sendiri kita bahas nanti khusus ya, kalau sabar itu dibagi 3 tadi. Kemudian ayat yang lain Allah menyebutkan innallaha yuhibbul mutawakkilin, yaitu surah Al-Imran ayat 159. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam hidup ini kita bertakwa di saat kita sudah berikhtiar, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini kita serahkan semua pada Allah. Disebut tawakal, tuh tawakal pada Allah, itu Allah menjadi orang yang bertawakal. Dia sudah berusaha, sudah ikhtiar, sehingga dia serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir Allah sebutkan di ayat yang lain, innallaha yuhibbul muqsitin, Al-Maidah ayat 42, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adil ini banyak umum ya, adil itu umum, bisa adil kepada istri, bila punya istri 2 atau 3 ya. Kemudian ya, adil juga kepada anak, adil kepada orang tua. Artinya kita melakukan satu perbuatan yang adil. Adil itu adalah memberikan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu adil. Adil itu misalnya ini contoh anak yang kita punya anak 2 ya, satu umur misalnya 7 tahun, yang satu 2 tahun. Ya, artinya nggak mungkin kita kasih uang 10.000 kepada bayi. Jadi masing-masing sesuai kapasitasnya. Itu yang disebut adil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, nah mereka itu yang disebut tadi ayat tadi adalah dari semua mereka itulah yang mereka berhak mendapatkan cinta Allah kepada mereka, dan mereka juga berhak mendapatkan rahmat Allah. Karena itu Allah berfirman dalam satu ayat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang baik. Jadi kata muhsin ini banyak lihat Quran. Artinya sifatnya baik sebut muhsin, hasan itu baik. Falladhi yuhadidu qurbur rahman minhu huwal insanu nafsus. Maka sesungguhnya menunjukkan, digambarkan bahwa rahmat itu dekat dari Allah, dia itu sebagai kepada manusia, buat dirinya manusia itu adalah rahmat, sangat dekat sekali. Pada ahsana qarbtu minhu rahmat, karena yang disebut ahsan, kebaikan itu dekat dari rahmatnya Allah. Fazumam biyadil insan, kendali berarti di tangan manusia. Fa idza kunta turidu an tuminka rahmah fa 'alaika bil ihsan. Maka jika kamu ingin mendekat kepada kamu, kalau Allah ingin mendekat kepadamu atas rahmat Allah, maka kamu harus berbuat ihsan, berihsan kebaikan. Ada juga ihsan dalam definisi di hadis. Al-ihsan disebut dalam satu hadis, kalau hadis Bukhari apa? Al-ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Bila kamu tidak mau melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya melihatmu di sini adalah kita tahu perbuatan jelek kalau kita kerjakan, Allah tahu kita hindari karena kita takut kepada Allah. Jadi bukan karena manusia kita takut, tapi karena Allah. Untuk penjelasan season 4 untuk sampai sini dulu, nanti kita akan sesi kelima ya. Penjelasan masih berlanjut, semoga bermanfaat. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.